Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati dalam Tuhan. Ada amin. Mari kita siapkan hati kita, kita akan memuji, menyembah Allah kita memberikan yang pujian yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelumnya kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau baik dan luar biasa bagi kami. Kami kuat, kami sehat sampai hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Saatnya kami akan memuji, menyembah Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati kami sehingga pujian kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih dari awal pertengahan sampai selesainya. Tuhan berkarya di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari naikkan pujian ini. Tanganmu, ini janjiku, senap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, bukan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, Yesus, aku percaya.
Kiara la bara la bara la bara la basi kara la mo. Oh, haleluya, haleluya. Kiara la bara la bara la bara la bara la bara la basi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat tanganmu. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Suatu sukacita boleh berjumpa kembali dengan saudara semua di dalam ibadah online pada saat hari ini. Dan saya sangat percaya bahwa kita semuanya adalah orang-orang yang diberkati dengan luar biasa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, mari kita satu di dalam doa meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang sudah boleh menyertai, memberkati kami semua, sehingga kami boleh ada sampai hari ini, boleh bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Biarlah melalui pujian sembah yang kami persembahkan kepadamu hari ini, boleh menyenangkan dan menyukakan akan hati-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami rindu untuk diberkati oleh firman-Mu. Berfirman bagi kami, biarlah ketika kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan di hari-hari ini, dan semakin mau berserah dan semakin mau percaya kepadamu ya Bapa. Berkati urapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami semuanya diberkati oleh karena Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Jadi pembacaan kita di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-21, firman Tuhan, Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka.
sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, dari pembacaan kita pada hari ini mengisahkan tentang Yesus yang berjalan di atas air. Di mana Yesus berjalan di atas air, dia mendatangi murid-muridnya yang mendahului dia menyeberang ke Kapernaum. Dan di tengah-tengah perjalanan murid-murid menuju ke Kapernaum, di tengah perjalanan mereka menghadapi namanya laut bergelora dan angin kencang, sehingga menghambat perjalanan mereka untuk sampai ke Kapernaum. Dan di tengah perjalanan mereka, Yesus mendatangi mereka. Dan ketika Yesus mendatangi mereka, ketika Yesus sudah dekat dengan mereka, dan ketika mereka melihat Yesus, maka mereka pun ketakutan. Itu bisa kita baca di dalam ayatnya yang ke-19. Dikatakan sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Perhatikan, maka ketakutanlah mereka. Mereka menjadi takut ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Kenapa mereka takut? Karena mereka mengira itu adalah hantu, saudara-saudara. Tetapi di tengah-tengah ketakutan murid-murid, Yesus berbicara, Yesus berkata kepada mereka, di mana Yesus berkata begini pada ayatnya yang ke-20, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Yesus berkata kepada murid-muridnya di tengah ketakutan mereka pada saat itu. Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Dan hari ini Yesus juga sedang berbicara kepada saya dan saudara. Dia berkata, "Aku ini, jangan takut." Kita mau belajar arti perkataan Yesus kepada murid-murid dan kepada kita semua pada hari ini berkata, "Aku ini, jangan takut." Kita akan belajar bersama-sama apa makna perkataan Yesus yang berkata, "Aku ini, jangan takut." Yang pertama, Yesus mau mengatakan bahwa dalam keadaan apapun, Ia selalu hadir dalam kehidupan kita. Ia selalu ada dalam kehidupan kita semuanya, saudara. Dalam persoalan pergumulan apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada. Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Saudara-saudara, Dia selalu hadir karena kenapa? Dia mengerti, Dia tahu keadaan kita. Sehingga saudara, Dia akan selalu hadir menyertai saya dan saudara di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita. Saudaraku, seringkali saudara tanpa sadar, kita sering merasa ketika kita mengalami pergumulan, persoalan dalam hidup kita. Kita sering merasa bahwa sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Sepertinya Tuhan tidak peduli dengan kita. Saya mau katakan, kenapa kita bisa merasakan perasaan itu bahwa ketika kita bergumul, Tuhan sepertinya tidak peduli, Tuhan sepertinya tidak menyertai, Tuhan sepertinya meninggalkan kita. Karena kenapa? Karena arah pandangan iman kita itu bukan kepada Yesus. Ketika kita mengalami persoalan, kita tidak mengarahkan pandangan iman kita kepada Yesus. Tetapi kepada apa? Kepada persoalan yang sedang kita alami. Sehingga karena arah pandangan kita bukan kepada Yesus, tetapi kepada persoalan. Maka persoalan itu yang menutupi mata iman kita. Menutupi pandangan kita. Sehingga kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu selalu ada dan selalu hadir menyertai kehidupan saya dan saudara. Karena itu, ketika kita mengalami persoalan, mari arahkan pandangan iman kita kepada Yesus. Kita harus beriman, percaya bahwa Yesus itu menyertai kita. Bahwa Yesus itu tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri, saudara. Katakan amin. Artinya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Artinya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Kita harus percaya itu. Kita harus imani itu, saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Coba kita lihat firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 94 ayat 14. Coba buka Alkitab kita, saudara, Alkitab saudara. Dan kita baca firman Tuhan ini dengan baik. Dengan baik-baik dan kita renungkan. Dan biarlah ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Mari kita baca. Mazmur 94 ayat 14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Luar biasa sekali firman Tuhan ini, saudara.
Di mana dia berkata begini, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Siapakah dia? Saya dan saudara. Kita semua ini umatnya Tuhan. Kita semua yang percaya kepadanya adalah miliknya. Kalau kita umatnya, kalau kita miliknya dan kita percaya, maka saya percaya firman Tuhan ini berlaku buat saya dan saudara. Bahwa dia tidak akan pernah membuang kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Arti kata membuang, artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Dikatakan dia tidak akan meninggalkan. Artinya apa? Dia tidak akan tega meninggalkan saudara bergumul sendiri. Karena itu kita harus percaya kepada dia. Kita harus yakin kepada dia bahwa ia memang Allah yang benar-benar selalu hadir dalam kehidupan kita. Ia selalu ada di setiap musim hidup kita. Ia tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Tapi ia akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Ia akan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena itu jangan takut, percaya bahwa ia selalu ada buat saya dan saudara. Katakan sama-sama, Yesus selalu ada dan hadir di dalam kehidupanku. Katakan itu dengan iman, dengan penuh percaya. Rasakan Tuhan selalu hadir, selalu ada menyertai saya dan saudara. Yang kedua, makna perkataan Yesus dalam pembacaan kita. Aku ini jangan takut. Kalau yang pertama tadi, dia mau menyatakan penyertaannya atas kita. Maka yang kedua, Yesus mau mengatakan sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun pergumulan dalam hidup kita, itu tidak akan dapat menghalangi Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Mau sebesar apapun masalah yang kita rasakan, ingat kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena dia besar dari persoalan pergumulan kita. Makanya dia bisa menolong kita di tengah-tengah persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus percaya. Makanya dia berkata bahwa sebesar apapun masalahmu, dia bisa menolong. Katakan amin. Katakan Tuhan pasti menolongku. Kita harus percaya itu saudara. Ada satu pujian berkata begini. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Saudara, pujian ini pasti pernah kita nyanyikan. Atau mungkin sering kita nyanyikan. Dan kita harus imani pujian ini. Bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dia bisa melakukan segala sesuatunya. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Maka dia bisa menolong kita semuanya. Ketika kita mengalami pergumulan. Ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menolong saya dan saudara. Jadi saudara, karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Artinya bahwa tidak ada yang tidak dapat dia lakukan. Semua dia bisa lakukan buat saya dan saudara. Tidak ada yang membatasi Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena kenapa? Kuasanya besar. Mungkin kita berpikir tidak bisa. Tapi bagi Tuhan bisa. Mungkin kita berpikir kayaknya susah. Tapi bagi Tuhan tidak susah. Karena kenapa? Kuasanya tidak terbatas. Itu yang harus kita percaya. Bahwa kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kuasa Tuhan yang menyertai kita. Itu begitu luar biasa buat kita semuanya. Katakan amin. Katakan Tuhan pasti menolongku. Kita harus imani saudara. Di dalam firman Tuhan Mazmur 124 ayat 8. Kita baca firman Tuhan ini. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perhatikan ayat ini. Pertolongan saya dan saudara itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Nama Tuhan itu berkuasa. Nama Tuhan itu luar biasa. Nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Karena itu pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi dia jadikan, dia ciptakan. Apalagi cuma persoalan kita. Dia bisa menolong saya dan saudara. Mungkin engkau merasa sakit kita. Mungkin engkau sedang sakit. Dan engkau merasa sakitmu tidak sembuh-sembuh. Percaya sama Tuhan. Jangan sampai imanmu menjadi goyah.
menjadi lemah. Percaya sama Tuhan. Dia bisa menolong kita, menyembuhkan kita. Karena kenapa? Kuasanya lebih besar daripada penyakit yang saudara alami saat ini. Atau mungkin dalam hidup rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam bisnismu. Saat ini sedang mengalami persoalan, sedang mengalami masalah. Percayalah, Tuhan bisa menolong. Karena kenapa? Kuasanya lebih besar daripada persoalan yang kita alami dalam hidup rumah tangga kita. Dalam usaha bisnis kita. Kuasa Tuhan lebih besar. Dia pasti menolong kita. Kita harus percaya. Katakan dengan iman, Tuhan pasti menolongku. Katakan, Tuhan pasti menolong saya. Amin, saudara. Karena pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu, karena kuasanya tidak terbatas, maka jangan pernah membatasi kuasa Tuhan untuk menolong kita semuanya. Mungkin kita menganggap persoalan kita lebih besar. Kalau kita menganggap persoalan kita lebih besar, maka tanpa sadar kita sedang membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Artinya apa? Iman kita menjadi lemah. Karena kenapa? Aduh, persoalanku besar. Kita lupa bahwa sebesar apapun persoalan kita, kuasa Tuhan kita lebih besar. Katakan amin. Amin, saudara. Karena itu, Tuhan bisa menolong saya dan saudara karena kuasanya besar. Kuasamu terlebih besar. Kita harus percaya itu, saudara. Katakan amin. Amin. Jadi ini makna yang kedua dari perkataan Yesus. Aku ini jangan takut. Yang pertama tadi, dia mau menyatakan bahwa dia menyertai saya dan saudara. Yang kedua, dia mau menyatakan bahwa dia sanggup menolong saya dan saudara. Dan yang ketiga, apa makna dari perkataan Yesus dalam pembacaan kita pada hari ini? Ia mau mengatakan supaya kita tetap teguh dan jangan goyah. Hari ini, mungkin engkau sedang goyah. Hari ini engkau mungkin sedang lemah oleh karena persoalan yang engkau alami, yang begitu besar, yang mungkin melemahkanmu. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua, kepada saudara, di mana Yesus berkata, aku ini jangan takut. Yesus mau berkata begini, jangan pernah goyah, jangan pernah lemah, karena aku ada bersama-sama dengan engkau. Aku tidak pernah jauh daripadamu. Aku itu dekat dengan engkau. Karena itu pandang kepada Yesus. Bagaimana supaya kita tidak goyah? Bagaimana supaya kita tetap teguh? Kita terus pandang kepada Yesus. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Katakan amin. Firman Tuhan kita baca di dalam Mazmur 16 ayat 8. Firman Tuhan bilang apa? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Artinya, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Pemazmur mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Kenapa dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan? Karena dia percaya bahwa Tuhan itu berdiri di sebelah kanannya. Artinya dia percaya bahwa Tuhan dekat dengan dia. Karena Tuhan dekat dengan dia, maka dia percaya bahwa Tuhan benar-benar menjadi kekuatan dalam hidupnya sehingga dia tidak goyah. Hari ini saya juga mau katakan kepada kita semuanya, kepada saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang goyah oleh karena engkau melihat persoalanmu berat. Mari pandang kepada Yesus. Arahkan pandanganmu, imanmu kepada Yesus. Perhatikan, Petrus bisa berjalan di atas air karena dia mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Tapi ketika dia tidak mengarahkan pandangannya kepada Yesus, maka dia menjadi lemah dan tenggelam ke dalam air pada saat itu. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Karena kenapa? Dia dekat dengan kita. Ketika kita arahkan pandangan kita kepada Yesus, maka kita tidak akan pernah goyah. Katakan amin. Amin, saudara. Jadi mari, firman Tuhan datang buat kita semuanya pada hari ini. Di mana Yesus berkata kepada saya dan saudara, kita semua lagi bergumul. Kita semua lagi sedang mengalami badai, persoalan dalam kehidupan kita. Dan Yesus datang menghampiri kita. Yesus datang kepada kita dan melalui firman-Nya. Dia berkata, aku ini jangan takut. Mari saudara, Allah mau menyatakan penyertaannya buat kita semuanya. Allah mau menyatakan bahwa dia menolong kita semuanya. Karena itu, tetaplah kuat, tetaplah teguh, pandang terus kepada Tuhan. Karena pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya saudara. Karena itu, serahkan semua kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong saya dan saudara.
Jangan takut, jangan bimbang, jangan gentar. Yesus menyertai kita semuanya. Dia dekat dengan kita semuanya. Katakan amin. Ini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan meneguhkan kita semuanya. Membuat kita kembali bersemangat. Menjalani hidup ini. Membuat kita semakin bergairah di dalam beribadah. Di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Allah Immanuel ada dan hadir menyertai kita semuanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Yang sudah boleh kami dengar bersama. Yang sudah boleh kami renungkan bersama. Biarlah apa yang kami renungkan benar-benar mengambil bagian dalam hidup kami. Semakin membuat kami teguh dan kuat di dalam Tuhan. Ketika kami mendengar firman-Mu ini, biarlah kami semakin bergairah di dalam Tuhan. Semakin mau berserah diri kepada Tuhan. Karena pertolongan kami hanya datang daripada Engkau ya Bapa. Tidak ada yang lain bisa menolong kami, meneguhkan kami. Hanya Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami percaya dan menyerahkan hidup kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah hari ini, mungkin mereka sedang bergumul. Mungkin mereka sedang menghadapi persoalan pergumulan yang besar, yang berat dalam hidup mereka. Engkau Tuhan pasti menghampiri mereka semua. Engkau Tuhan menyatakan penyertaan-Mu. Engkau Tuhan menyatakan pertolongan-Mu. Biarlah mereka tetap teguh, tetap kuat. Karena Engkau Allah yang pasti menolong mereka semuanya. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan berkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin di bangsa kami yang sedang memerintah pada saat ini Tuhan. Berkati mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka. Biarlah mereka memimpin dengan hati yang penuh damai. Mereka memimpin dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan yang memberkati semuanya. Bahkan bangsa kami menjadi bangsa yang mengalami kasih dan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemilihan yang akan terlaksana di tahun 2024 kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah pemilihan ini berjalan dengan damai, berjalan dengan aman, tidak ada kekacauan ataupun kerusuhan, tapi semuanya berjalan dengan baik karena Engkau Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang boleh dipercayakan menyampaikan firman-Mu dalam ibadah online ya Tuhan. Tuhan, biarlah semuanya Tuhan memberkati, mengurapi, pakai semuanya, biarlah menyampaikan firman-Mu dan semuanya jemaat-Mu yang mendengar diberkati dan dibangun imannya. Berkati LOB ya Tuhan, biarlah LOB Engkau berkati, pelayanan-pelayanan yang ada di LOB semakin diperluas, semakin diberkati dan menjadi berkat. Semua yang terlibat di dalam LOB Tuhan memberkati semuanya, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Dan inilah doa kami, inilah syukur kami Tuhan. Sambut terima doa kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong, yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan dan biarlah Engkau yang memberkati kami semua. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang erat di dalam Roh Kudus terus menyertai, membimbing, menuntun, melindungi, memberkati kita semua mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, semua kita yang percaya ditolong diberkati. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan saudara. Kiranya saudara diberkati melalui ibadah hari ini dan sampai berjumpa dalam ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.